Baik, mohon izin kami akan memulai presentasi. Good evening, everyone. First of all, we would like to express our gratitude for this opportunity to present our project. We would like to extend a warm welcome to our lecturers. It is truly an honor to have you all here. We will present our mid-report project-based learning with our title is Planning of New Pier Position in WaterX in Batam City. In this case, the position of our work area is in the Kampung Tua Tanjung Piayu Laut, Sebeduk district. Before we started, excuse us for introducing our team. My name is Claudine Ivanis Tompul. I am the team leader and I serve as moderator on this presentation occasion. The slide is our manager profile. We have Mr. Vendra Dwi Ramadan as our manager project and Mr. Muhammad Ghazali as our co-manager project. Together with my teammates, we have Dita, Anjali, Sarani, Laura, Joy, Alif, Restu, and Faritza. Without any further ado, we will walk you through the detail of our project. Project description. The purpose of planning a new pier is to ensure that the pier build can support port activities efficiently, safely, and sustainably. In this project-based learning, it has a scope that includes various aspects of hydro-oceanography. Next. Research focus. Our PBL research focus refers to the edge point below. Next. Output project. This is a 7 general output of the PBL product of the hour currently working on. Next. This is a flowchart will be worked on and implemented by our group. Next. This is a map of our group's survey hydro-oceanography work area. Next. Engagement in PBL course. Next. Geometric application. Carrying out geometric application, project management, resource management, and risk analysis concept and final project. Coastal area management, identification problem and problem solving in coastal zone area using primary and secondary data. Next. Engineering survey. This course discusses the application of measurement surveys in several engineering fields, such as in building construction work, planning and maintenance, as well as mapping surveys needed in mining work. This is a result of GPS statics acquisition and processing. Next. This is a result of waterpass data acquisition and processing, documentation, tools and picture. Next. This is progress data processing, laser scanner, and documentation. Next. Advanced hydrographic survey covers hydrographic surveying in geomatics, including acoustic wave propagation, sonar system, bathymetric data analysis, signal processing of seabed objects, and analysis of seafloor feature. And this is a map of the hydrographic survey work area measuring 400 meters and 200 meters. Next. Single beam echo sounder or SBES. Preview raw data. This is data that has been processed through HiPACK, where we can see there is a record showing the time of field data collection. Then there is raw depth, which is the depth we measure. Tide correction, which is the adjustment for tides. And correction depth, which is the adjusted depth. And data acquisition result. Data acquisition, which is a combination of 6 tracks, and this data acquisition result can be used for use purpose such as seabed mapping and development planning. Next. This is the documentation during the field data collection, and the logbook aims to systematically record all activities and findings during the research. It helps to monitor progress, ensure data accuracy, and provide the necessary documentation for the final report. Next.
SET-scan sonar is a sonar technology used to create image or picture of the bottom of the water. The tool works by emitting sound wave from the device and recording the reflection of the wave from the bottom of the water. The image on the right is documentation of equipment installation in the file. Next. The image on the left is documentation of SET-scan sonar data acquisition. The image of the right is documentation of the data acquisition result. Next. This is a picture of logbook or record of problem in the file. Next. Oceanography. This course consists of 6 subjects, namely general scope of oceanography, physical, chemical, and biological parameters of water, ocean currents, tides, waves, and sea breeze, and marine meteorology. From a total of 12 planned sample points, 7 points have been successfully realized. Next. This is a preview of our tidal data with the highest tide occurring on April 29, 2025 with a height of 3.12 meters and the lowest tide occurring on April 30, 2025 with a height of 0.806 meters. Next. CTD, conductivity temperature depth, is an instrument used to measure three main parameters in the marine environment: conductivity, temperature, and depth. Next. Files that have been downloaded from the Developer Ocean software with the VP2 data type file opened via Notepad. Then the data is moved to Excel. Next. CTD logbook which record the start and finish of the collection containing depth and obstacle, where the zero obstacle is in the 7 sample which has a depth of 0.9 meter. Next. A current meter instrument is a tool used to measure the speed of water currents in water from our PBL. We use current meter to option several data, namely the date of collection, depth, speed, with direction, pressure, and water temperature. Next. The next slide is a current meter data collection logbook. The use of this current meter logbook is to anticipate unexpected things when taking current meter samples as well as to record the history of taking current meter sample data. Next. Slide 3, on the left is current metadata in file form, and on the right is current metadata in Excel data form. Next. Next, ADCP or acoustic Doppler current profiler is a hydroacoustic current meter similar to a sonar used to measure water current velocities over a depth range using the Doppler effect of sound waves scattered back from particles within the water column. When collecting data in the field, we made arrangements to measure waves and currents. Next. The image on the left shows the tool settings before deployment, where the settings are for producing wave plus current data. And on the right is a preview image of the raw ADCP data using WinADCP. Next. This is a breakdown of activities that have been carried out from week 1 to 7. Next are the detail of the obstacle and also the solution that occur during the activities. We note 3 obstacles and all have been resolved well. Last but not least, regarding the activities and planning that will be carried out next is in the form of the data processing and project completion. For that, we have divided the tasks as stated on the slide. Okay, that's all about our presentation. Thank you for your attention and participation throughout this presentation. Now we would like to open the floor for discussion and any question you may have. Thank you. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasi yang disuguhkan oleh kelompok 11 dari kelas malam 4A. Terima kasih karena waktunya juga on time kalian ya, tidak over. Saya apresiasi. Berikutnya kita masuk ke sesi berikutnya adalah tanya jawab, diskusi maupun konfirmasi yang dilakukan oleh Menpro, Komenpro, serta dosen pengajar. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bu Siti Nurcayati atau Bu Cahaya untuk memberikan tanggapan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Vendra untuk kesempatannya. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tidak secara spesifik menunjuk siapa yang menjawab. Nanti silakan ini ya untuk yang akan menjawab dan penilaiannya juga akan individu gitu. Nah, yang pertama
Seandainya kalian diberikan kesempatan gitu ya untuk menyempurnakan perencanaan survei, specifically untuk Hydro OC, apa sih yang akan kalian perbaiki dan kalian tambahkan? Ini kita tidak lagi mengheningkan cipta kan ya? Saya udah mau ini nih, udah mau jadi dirijennya hampir aja nih. Silakan direspon. Tidak ada? Nah, saya catatan dulu. Oh ya, Claudine. Hampir saya catat tidak terjawab. Oke, silakan, Claudine. Izin Bu, mungkin untuk perencanaan yang saat ini tidak terlaksana dengan baik untuk aspek hidro, mungkin dalam pengambil kita mengatur perencanaan kembali terkait akuisisi. Di saya kayaknya putus-putus ya suaranya Claudine ya. Sekarang termute. Silakan diulangi lagi, Claudine, jawabannya. Sinyal di Claudine tuh merah tadi. Jangan kalau nggak sambil lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Baik Bu, izin saya mengulangi. Mungkin untuk perencanaan yang kurang di kami saat akuisisi data side scan sonar. Karena di sana banyak kendala yang terjadi, mungkin memang kendala yang tidak kami inginkan, akan tetapi mungkin kami merencanakan lebih baik lagi dalam proses akuisisi data side scan tersebut. Mungkin itu yang sangat disayangkan dari perencanaan kami. Oke, yang berikutnya ini saya masuk ke hidro ya. Acak aja pertanyaannya. Bagaimana sih kalian merancang jalur surveinya? Mungkin single beam ya yang dilakukan gitu. Supaya dia efisien tapi tetap sesuai kebutuhan kalian untuk perencanaan di dermaga. Ya baik, izin menjawab Bu, untuk perencanaan lajur yang sudah dibuat, itu kami berdasarkan pertama waktu yang sudah Oke, jaringannya Claudine ini belum stabil ya sepertinya ya. Hilang. Atau Claudine, kalau boleh di videonya mungkin sambil dimatikan aja waktu tanya jawab. Claudine menghilang dari Zoom. Ada teman-teman yang lain yang akan menjawab? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini Pak Vendra sebagai catatan untuk kelompok ini. Kalau pertanyaan tadi tidak ada yang inisiatif untuk menjawab selain Claudine. Jadi nilainya saya berikan juga ke Claudine. Terima kasih Pak Vendra, saya kembalikan untuk sesinya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Cai atas waktunya. Berikut saya lanjutkan untuk sesi tanya jawab kepada Pak Gozali. Dipersilakan. Eh, izin Pak, karena waktunya terbatas mungkin Pak Faroki dulu Pak. Habis itu baru saya nanti langsung otomatis. Boleh, dipersilakan Pak Faroki, mohon izin Pak. Terima kasih Pak Findra, Pak Gusali. Saya itu sebenarnya sambil ini dampingi mahasiswa saya yang di prodi TRPL sama IF yang tidak terakhir. Ghazali olah ngalah. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf tadi tidak menyimak dari pemaparan presentasi dari kelompok ini. Cuma saya mau tanya yang pertama, apakah jumlah anggota kelompoknya sedemikian rupa ini? Berapa ini? 1, 2, 6, 7, 8, 9 orang ya, Joy? Iya Pak, 9 orang Iya Pak. benar Pak. 9 orang. Ada yang nggak hadir atau memang segini jumlahnya? Memang 9 Pak. Oke, saya mau tanya untuk yang kelompok Joy ini hadir di yang hari Selasa atau hari Rabu praktek ke Piayunya? Selasa sama Rabu Pak. Oh, Selasa sama Rabu ya? Oke, eh kemarin kan saya yang hari Rabu nggak bisa datang ya karena benturan dengan kegiatan di Pekanbaru. Saya ingin menanyakan ya, misalkan pengalaman kemarin kan propeller yang di kapal kan bermasalah. Nah, mungkin ada pendapat rekan-rekan jikalau di kemudian hari ingin melakukan akuisisi data yang sama, khususnya oceanografi, apa saja yang perlu dilakukan pengecekan dan apa tindakan yang akan dilakukan teman-teman jikalau suatu waktu hal ini terjadi lagi dan kapalnya hanya satu yang tersedia. Silakan, Mas atau Mbak lah. Oke, silakan boleh dijawab berdasarkan pengalaman. Pak Ritsa mungkin. Ayo segera dijawab teman-teman, waktunya sedang berjalan. Silakan teman-teman. Silakan menjawab. Siapa tadi yang mau menjawab? Langsung di-unmute saja, dijawab pertanyaan dari Pak Faroki. Pak, mungkin saya izin menjawab ya, Pak. Mungkin untuk berdasarkan pengalaman yang kemarin karena hanya disediakan 2 kapal, jadi jika satu kapal bermasalah, mau nggak mau harus menunggu kapal yang satu lagi itu untuk selesai terlebih dahulu dan ini menjadikan waktu pengambilan data selanjutnya itu lebih lama, Pak. Mungkin ke depannya harus di cross check lagi apakah kondisi kapal yang memungkinkan untuk melakukan pengukuran atau tidak. Jika tidak, sebaiknya segera mengambil tindakan untuk mencari kapal spare atau kapal yang lainnya, Pak. Mungkin segitu aja, Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua mungkin saya menanyakan terkait apa kelengkapan data. Untuk semua parameter hidro, OC, dan survei rekayasa, apakah datanya sudah lengkap atau ada yang masih bermasalah? Izin menjawab Pak, untuk semua data para OSEO dan hidrografi sudah lengkap semua Pak. Oke, ada yang sudah diolah? Belum Pak. Cuma WP itu aja ya Baru yang udah mungkin diolah. melakukan preview data saja Pak. Oke, oke, dari saya cukup mungkin. Pak Fendra, saya kembalikan ke Pak Fendra. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Faroki atas waktunya. Sebelum ke Pak Gozali sebagai penutup, saya akan melakukan konfirmasi ke teman-teman sekalian sebagai Menpro. Saya minta bantuannya untuk dijelaskan sebagai dalam sudut pandang aplikasi geomatika ya untuk mata kuliahnya. Sebagai satu kelompok, di kelompok 11, kalian ini sudah mulai ke dalam tahapan pengolahan data nih. Sampai nanti melakukan
analisis data, pelaporan, dan penyajian data akhir gitu. Pertanyaan saya, masing-masing dari anggota itu kan sudah ada peranannya masing-masing, ya kan? Ada PIC-nya, dia ngolah apa, ngambil data apa, gitu kan? Saya kemarin ada sampaikan di kelas. Misalkan nih, teman kalian ada bilang ke ketuanya, ke Claudine, saya nggak bisa ngolah data ini, gitu. Tapi saya bisanya ngolah data yang lain, parameter yang lain gitu. Nah, sebagai satu teman kelompok, kalian akan menanggapinya bagaimana? Akan memaksakan teman kalian untuk mengolah data yang dia nggak kuasai atau bagaimana? Mungkin bisa dibantu dijelaskan siapa aja selain Claudine ya. Saya minta tolong. Silakan. Ada yang mau menawarkan diri sebagai relawan menjawab atau akan saya tunjuk? Oke, saya tunjuk saja ya. Saya minta tolong jawabannya dari Dita Mutia. Silakan, Dita. Baik Pak, izin menjawab. Mungkin lebih baik mempelajari dulu Pak lebih dalam karena kan kita semua di sini sama-sama belajar akuisisi datanya Pak untuk mengolah datanya. Ada tambahan? Cukup? Cukup Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan pertanyaan kedua. Dalam pengolahan data nantinya, kalian akan menemukan beberapa kendala, ya, seperti datanya nggak sesuai atau error dan sebagainya. Nah, kalian nanti ketika dalam pengolahan data itu, masing-masing PIC bakalan ngapain nih, gitu. Kalau menemukan salah satu parameter kalian itu ternyata salah ngolah gitu, atau misalkan datanya nggak valid gitu. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan selain Dita dan Claudine. Ada yang mau menawarkan diri, mengajukan diri? Tidak ada. Saya tunjuk. Saya Pak izin menjawab. Oke, silakan. Pertama, kalau datanya error, kita cari tahu dulu Pak di mana letak error datanya. Terus kita melakukan telusuri alur data, misalnya nilai data yang hilang, kita cari tahu dulu di mana tabel-tabelnya yang hilang. Terus kita melakukan Silakan. koreksi manual terhadap data, Hmm. terus melakukan validasi ulang data, Pak. Oke. Baik, makasih atas jawabannya, Saharani Putri. Saya kembali lagi ke konten yang kalian sajikan dalam presentasi. Tadi kan mayoritas kalau saya lihat itu kalian hanya mempreview ya, mempreview data. Sebenarnya dalam tahapan mempreview data itu juga kalian sudah melakukan proses ngefilter mana data yang bisa dipakai, mana yang enggak. Benar enggak? Ya kan? Sebelum dilakukan pengolahan data itu kan nanti pastinya kan tadi pertanyaannya Bu Cai, eh, sudah valid nggak data kalian, sudah siap digunakan nggak untuk tahapan pengolahan data selanjutnya. Nah, sebenarnya proses yang udah kalian lewatin ini, outputnya adalah itu, tahu mana data yang siap digunakan atau enggak. Nanti ketika pengolahan data, jika memang ada yang memang di luar dari preview ini, yaitu salah satu kendala kalian itu, yang mana itu harus dicari solusinya. Dari saya itu aja pertanyaannya. Berikutnya saya sampaikan untuk ke Pak Gozali. Dipersilakan. Baik Pak Hendra, masih ada 5 menit. Rekan-rekan, eh, terima kasih atas waktunya. Mungkin sama seperti kelompok 10 tadi, pertanyaan saya berkaitan dengan kira-kira teman-teman punya target kapan untuk menyelesaikan data ini gitu. Supaya karena kalau dilihat dari jumlah datanya cukup banyak gitu ya, yang perlu diselesaikan. Kasih kasih kami waktu biar bisa ngejar teman-teman gitu ya. Kemudian hal kedua yang mungkin saya perlu sedikit agak tegur gitu ya, karena saya tidak kira kalian tidak se-prepare ini. Mungkin next, walaupun pakai almet gitu, baju kaosnya di, jangan dipakai gitu, ganti kemeja atau jaketnya diganti pakai kemeja yang lebih rapi gitu ya. Ini mungkin next pertemuan gitu ya. Walaupun memang tidak diatur untuk pakai baju putih, tapi
sepertinya etika-etikanya perlu diperbaiki gitu ya, kawan-kawan. Itu saja pertanyaan dari saya berkaitan di minggu keberapa kira-kira teman-teman kasih target ke kami untuk bisa kami kejar teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin untuk target paling eh, minimal ya, bilang. Kami akan menyelesaikannya pada minggu 13. Itu untuk semua parameter akan kami coba kejar paling akhir itu sebelum minggu 13. Ini seperti itu, Pak. Oke, sip. Baik. Berarti untuk kelompok 11, ini minggu 13 semua data siap gitu ya. Itu aja kali pertanyaan saya karena sudah banyak ditanyakan di ujian hidro gitu ya. Terima kasih Pak Vendra. Oke, baik. Terima kasih Pak Gozali. Terkait waktu juga sudah berakhir. Saya cukupkan untuk kelompok 12. Maaf, kelompok 11 atas presentasi dan sesi tanya jawabnya. Saya minta tolong di chat itu udah di-share link kehadiran ya. Tolong untuk teman-teman yang hadir di Zoom bisa segera isi, segera. Lalu kalau sudah selesai mengisi, saya minta tolong untuk segera leave dari Zoom. Kami akan berlanjut untuk kelompok 12 dari kelas malam 4. Yang sudah ngisi Zoom, ngisi link tadi silakan langsung leave ya dari Zoom. Terima kasih.